Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sebagian ulama itu biasanya mengulang-ulang kalimat alhamdulillah itu 3 kali. Oh, ternyata ada warat anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh cucu daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Syarah Ratibul Haddad. Di sana menukil sebuah riwayat bahwasanya siapa yang sekali membaca alhamdulillah maka itu memenuhi langit dan bumi. Ketika inya membaca alhamdulillah yang kedua kali kada langit bumi aja, tapi inya memenuhi pahalanya itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika inya mengucapkan alhamdulillah yang ketiga kali, maka jalla Allah taala sal tu'ta, maka pinta akan aku beri jalla Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi kekasihnya Allah, kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaitu juga beberapa zuriat-zuriat kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan mereka cinta akan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta berselawat kepada Nabi Muhammad, cinta ilmu dan cinta beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih membahas masalah ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini hendak membersihakan hati kita karena kada kenal dengan siapa yang kita tauhidi. Yang kita tauhidi itu adalah Allah. Lalu apabila kita belajar ilmu tauhid, itu pembersihan hati supaya hilang berataan sifat-sifat yang kada disukai oleh Allah daripada ambilannya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bertentangan dengan Allah. Nafsi-nafsi je, kam aku jangan nafsu nang kaitu lawan Allah subhanahu. Jadi belajar ilmu tauhid ini supaya membersihkan pikiran kita nang kaya apa, hati kita nang kaya apa, gawian kita nang kaya apa, supaya di jalan bahwasanya kita beribadah hanya kepada qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jalurnya ilmu tauhid supaya kenal lawan Allah subhanahu wa taala. Di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, di dalam kitab situ pernah ditanya, kada menukil daripada Junaid Al-Baghdadi. Jadi Junaid Al-Baghdadi su'ila ba'dul ulama, ditanya sebagian ulama anit tauhid, apa garang itu tauhid. Jadi jadinya at-tauhid huwa al-yaqin. Tauhid itu keyakinan kita. Kita tuh yakin kada bisi Allah. Ketika kita melihat ada kemuliaan, yang di dalam hati kita yakin bahwasanya yang paling mulia itu Allah, itu tauhid. Ketika kita melihat kesugihan daripada hamba Allah, lalu kita berkeyakinan bahwasanya yang maha sugih itu Allah, itu tauhid. Tauhid itu ngarannya tauhid huwal yaqin. Lalu inya minta lagi yang sa'il tadi, yang bertakun tadi. Wahai imam, coba pang jelaskan lebih terperinci lagi. Lebih terperincinya jadinya ma'rifatuk, yaitu adalah kenalnya engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa garang? Bahwasanya fa inna harakatika wa sakanatika fi'lullah, bahwasanya diam dan gerak ikam itu adalah perbuatannya Allah. Yakin keadaan itu? Harus diyakini bahwasanya berataan ini adalah pekerjaannya Allah. Ini mengumpulkan kita di sini berataan siapa? Majelis ta'lim kah? Ulun kah? Yang mengumpulkan kita berataan di sini adalah Allah. Perbuatan Allah. Diam dan geraknya kita itu adalah pekerjaan Allah, dan itu harus diyakini. Kada sekedar diyakini, tapi amun kau diamalkan. Jadinya kada kau melihat lagi dah apapun yang berbuat, apapun yang terjadi dalam dirinya, inya bergerak, inya berdiam. Fi'lullah. Pekerjaan Allah. Nah, lalu pekerjaan Allah ini perlu dengan sifat. Sifatnya apa? Harus kudrat. Kada mungkin pekerjaan Allah Ta'ala itu kada didasari dengan kudrat. Perlu lagi kah? Perlu lagi apa? Iradat. Kada mungkin pekerjaan Allah Ta'ala itu kada didasari dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hambanya Allah harus meyakini apapun yang kita bisi kekuasaan, kita bisa berdiam kuasa kita. Kalau kita bisa berpandir, kita bisa mendengar, kita bisa melihat nih, kita berataan nih, kita bisa berduduk, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kudratnya Allah.
Dikehendaki Allah kah? Emang sudah dikehendaki oleh Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendaknya itu pulang kada sekadar kehendak meigau. Kan bahasa orang Bahar itu kehendak meigau. Orang meigau tuh ya, Pak. Kayak apa orang meigau tuh? Ya. Minum, meigau. Itu kehendak lah. Kada. Apalagi mengaradau kehendaknya. Meigau lumayan, ini ada tahu, ini guring. Yang ngalihnya ini kehendak ini mengaradau, maksud mengaradau itu kada sesuai dengan apa yang dihendaki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kada dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, kudratnya Allah, iradatnya Allah itu pasti didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu maulah pasti. Yang masalahnya ini iradat kita ini kada berdasarkan ilmu, berdasarkan kejahilan. Pintu hendak sugih, ini kada sugih hari ini kalau lah hendak sugih, tapi kejahilan kita kada tahu kena yang akan datangnya kita ini sugih kada. Jahil itu makhluk sudah, tapi pengetahuan Allah kita wahini fakir, oh kena sugih itu sudah di dalam ilmunya Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu ma'rifah inilah. Ilmu ini penting benar-benar mengkaji ilmu ini. Ilmun qala al-musannif rahimallahu taala. Habis sudah kita belajar iradat, mungkin tiga kali pertemuan sudah sadang ya sudah, kalau lah paham ya sudah. Artinya apapun kehendak ini kehendak Allah bahwasanya Saifur Rahman bisi HP pipo nukarnya di wadah. Wah, promosi kan aja. Emang sudah kehendak Allah subhanahu. Dan ingatkan kuncinya bahwasanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, apabila inya yakin bertuhan kepada Allah, inya yakin sifat sempurna ada wadah Allah, bahwasanya berataan yang dihendaki Allah ta'ala itu bagus. Jangan mengalahi Allah, hati kita tuh jangan berkelahi lawan Allah. Kenapa? Karena kita kada tahu, umpat yang tahu aja. Umpat yang tahu aja. Yang paling penting itu bisi peguruan nyaman pian tuh lah, misalnya lah bahasanya tuh orang yang kada bisi peguruan tuh nang kayak ini. Hendak mengaji seorang setelah sana, hendak mengaji seorang nih kada bisi guru. Kita bisi guru sampai kepada baginda Muhammad. Nang kayak nih contohnya tuh orang yang kisah bisa tahu nih, ini kena luput pada ilmu nih, kena tidak luput pada ilmu nih. Kenapa? Contohnya tuh nang kayak nih, ulun hendak minum kopi, ada kopi. Ya Allah, bakal hendak ada kopi. Tahu adakah kena tuh pas tidak tahu kalau lah. Ini ada yang tahu di dalam sini lah. Kena suatu saat, kena di akhir majelis kena ada kopi, tahukah? Siapa yang tahu? Nah, berarti awalnya jahil, pengetahuan kita tuh awalnya sangatnya adan membawa kopi, asalnya kada tapi ilmu Allah azali kada didahului dengan kejahilan mutlak. Wah, disinggung langsung dapat ya apa ini? Misal aja kopi. Kita hendak minum kopi. Ada orang yang sudah mau ulahkan. Nih, Jawardi ini mau ulahkan nih bininya. Misal ada yang mau ulahkan. Lalu kita para kiai orang yang sudah mau ulahkan tuh pasti kita kau tuh minum langsung. Ini kada anyak corangan. Hendak sorangan tuh kita menandang kopinya dulu. Mahadang berbuah kopinya dulu. Batu penang marabuk pulang. Batu nukar susunya pulang. Ngalihan kalau lah. Baik, kenapa? Paraki orang yang ulah kopi, ulahkan udah sebuting, diulahkannya, nang itu kita bisa peguruan. Sudah diracikakan peguruan, ambil di dalam. Amun kita nak mengaji, liwar ngalihnya. Ngalih benar, tapi sudah diringkas oleh peguruan. Nah, tinggal makan. Nah, ambil ilmunya. Tapi amun kita hendak sorangan, Bang, liwar ngalih benar. Nah, nih tetap gara-gara kopi jadi paraki orang yang sudah tahu, apalagi kena amunnya sudah memaraki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berataannya akan tahu.
Karena yang paling ma'rifah kepada Allah wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, itu keyakinan kita lah, orang yang paling ma'rifah kepada Allah wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ma'rifahnya sedikit aja, sekalipun pangkatnya kayak apa aja wali Allah gananya, kada ada yang menandingi ma'rifahnya Sayyidina Muhammad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ki orang yang sudah tahu nyaman, para ki orang yang mengolah kopi diulahkan ya, daripada kita hendak mengolah kopi sorangan, paksa menanam dulu kopinya lah, deh kuyuhan menanam kopinya. Baik, para ki orang yang sudah bisa mengolah kopi. Nah, itu ilmun artinya tahu. Kita membahas masalah ilmu Allah yang sempurna, yaitu ilmun artinya tahu. Lain tahu tempe, lainnya lah. Ini tahu artinya mengetahui. Tahu itu apa saja? Ada tahu juga di sini ya. Ada tahu itu maksudnya mengetahui. Ada kekanakan belum ada paham apa aja. Ada tahu-tahu itu aja. Yang belajaran tauhid ada tahu-tahunya aja. Ya, artinya mengetahui. Maka mustahil jahil. Maka mustahil Allah Taala itu bersifat jahil. Kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kada didahului oleh kejahilan atau kada tahu. Nah, contohnya kayak tadi kan sudah langsung aja. Kalau lah kita kada tahu, malam ini kada tahu, nah imbah ini kalian tahu kah? Imbah untuk majelis ini kita berbagi wadai kah, kada kah? Berbagi wadai kada? Kada ada yang tahunya. Kalau lah kayak ini aja nah. Pian melihat ulun berataan. Yuk, tangan ulun nak Bapak. Tangan ulun nak Bapak. Unyanya mangkat tangan aja nah. Kan jahilnya kita lah. Pian melihat ulun nak Bapak ulun nah. Imma begaru, kan kada tahu kalau lah. Sangka pian nak mengambil. Oh, bisa juga ada, bisa ulun nak mengambil dari iso. Jadi perbedaan ilmunya makhluk lawan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah itu azali, qadim, azali. Apa maksudnya? Kada didahului oleh kejahilan atau kada didahului oleh kada tahu. Allah sudah tahu berdahulu, perinciannya tahu, secara detail tahu. Jangan kayak Mu'tazilahnya kada percaya bahwasanya Allah Ta'ala tuh tahu bilangan apa? Bilangan butir pasir yang ada di pantai. Allah Ta'ala detail tahu. Setiap nafas Allah Ta'ala tahu, ukurannya tahu, dan dipakai gasan maksiat sekian jam, sekian sekali nafas detak jantung aja. Nah, detak jantung berapa sehari semalaman? Sekitar 84.000 lebih. Itu per jam. Ayo, kayak apa kita menghitungnya? Umumnya seharian semalaman kali 24 jam. Itu Allah detailnya tahu. Oh, nafas ini digunakannya lupa lawan aku. Oh, nafas yang sekian ini mengingat aku. Oh, nafas ini dibawanya gasan makan. Oh, nafas sekian, tahu detail Allah Subhanahu wa ta'ala. Detail. Coba kena dalilnya apa nah? Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli kulli pula, syai'in pula, alim pula. Jadi dari ulama syai' itu ada 3. Yang dinamakan dengan syai', Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu. Setiap sesuatu itu ada 3. Yang pertama maujud. Sesuatu yang pertama itu adalah maujud, yang ada. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang ada, yang di hadapan kita ini ada. Kalau berataan, kalau apapun yang ada, yang terlihat oleh mata, Allah Ta'ala itu tahu. Yang kedua adam, kededa. Contohnya yang kededa itu, contohnya apa? Yang telah lalu, kededa lagi kalau lah. Menit, detik yang pian gawi semalam tuh kada sama lawan menit, detik lawan waya ini. Kada yang tahunya, itu kada terlihat. Tapi Allah Ta'ala tahu angin. Ayo, siapa yang melihat angin di sini? Tuh, kipas angin loh. Ada yang melihat angin lah? Terlihat kada toh? Kada kalau tapi ada, Allah Ta'ala mengetahui. Kita kada tahu. Ibu pada bungul ha? Bapak pada pintar? Kadusah ibu kada tahu. Yang nomor 3, yang namanya syai' itu bainal maujud wal adam, di antara ada lawan kadeda. Apa ibaratnya dari ulama? Al-ibarah.
Al-ibarah ini hanya bisa dilihat dengan pemahaman, dengan paham. Contohnya, ini tangan apa nih? Tangan kanan, melihat ke pian kanannya. Tapi bisa dipaham, oh ini tangan kanan. Pian melihat tangan adakah melihat kanannya adakah? Kadang cuma bisa dipahami dengan pemahaman. Oh paham, oh sebelah sini kah kanan. Agama ada foto, misalnya foto sama berataan, tapi beda agamanya, pian bisa melihat lain. Melihat orang, agamanya pang adalah bisa dipaham. Oh soalnya ada kalung, oh soalnya pakai kopi, ya pakai sorban. Itu pun kita secara bohirnya aja kita kada tahu kayak apa hatinya bujur kadanya Islam. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui yang tiga itu berataan, yang ada, yang kedada, dan ibarah. Berataan Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui berataan. La ilaha illallah. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Coba lihat ini adabnya, karena Allah Ta'ala maha mengetahui per detik ini nah, yang pian pikirakan nih masing-masing nah. Ulun kada tahu Pak yang dipikirakan Paman Rudi apa. Allah Ta'ala tahu yang dalam pikiran si Den, dalam hati si Den. Ini apalagi si ikung aja nung kadusa Paman Rudi abah yang dihigaji nung kada tahu apa yang dipikirakan si Den. Ayo adakah sini yang tahu pikirannya masing-masing? Bahkan detik ini nah, detik yang akan datangnya kita kada tahu kita hendak memikirkan apa. Han bungulnya kita aja bapak dah bungul aja. Bapak dah bungul aja kita nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya amunnya sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala aja yang maha mengetahui, lihatlah orang yang beradab lawan Allah. Ketika ia mengetahui bahwasanya ini HP pipo, ini kada pengetahuan aku, ini Allah yang memberi aku pengetahuan. Jadi kita melihat apa aja lah, oh aku tahu ini kopi, kada pengetahuan aku kada. Paham dah? Biar melihat itu ijai, oh lu tahu ini hati kita, oh ini Allah yang memberi aku pengetahuan kada aku. Coba lihatlah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali yang pian aja. Itu tarikahnya Sayyidina Muhammad yang kita ambil daripada Al-Quran, yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, yang dilajari oleh bubuhan para malaikat. Qalu subhanak la ilma lana, kada ada pengetahuan sama sekali illa ma 'allamta. Pian melihat nini kertas, siapa yang memberitahu? Allah. Kada ada pengetahuan, kita kada ada pengetahuan sama sekali. Melihat apa aja nih, melihat rumah, melihat bini, melihat anak, melihat laki, melihat bumi, melihat langit. Kada ada pengetahuan la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana ya Allah, kecuali pian yang memberitahu ulun ya Allah. Itu tuh orang yang beradab men kita bisi ilmu. Ilmu kita itu dilajari oleh Allah. Berarti ampun siapa ilmunya? Ampun Allah. Kita tuh diinjami, ulun menginjami abah menginjami abah iPad. Ampun sidin lah iPadnya lah. Lain, pun unda aja abah. Anakku juga ajar. Aja kau dah Habib. Ulun injami Habib iPad. Habib mainan kan? Melihat orang ampun. Lalu sidin mengaku ampun aku bubungulan kada? Ada bubungulan mang bipai. Ini misal aja bipai, artinya mengaku ampun, inya padahal lain ampun. Ini ilmu saya memberi. Allah menitipkan dengan kita. Betul merasa kita bisa ilmu lah, merasa kita yang memberitahu orang, merasa kita yang tahu. Oh itu aku tuh ngarannya tuh nah. Merasa hubungan kalau kita jadinya. Jadi berataan beli kapan? Kemana ikam? Situ. Kemana? Kada berkerudung Yang memberitahu kenapian nah, bulik kalau lah, bulik kena ke mana nih? Yang mengetahui ini kenapian kada bersandal oleh masing-masing nih. Ini langsung mengamalkan aja kena nah. Jadi paham, men langsung mengamalkan. Pian tuh kena kalau pang kena pian keluar tuh nah, tak salah memuruk sandal. Salah memuruk sandal. Kada mungkin kalau lah. Kecualinya pina mirip benar. Nah bisa itu tak huruf neta. Karena pian tahu itu sandal pian, ulun nak takon ilmu pian kah?
Kada. Itu adalah pengetahuan yang diberikan. La ilma lana illa ma 'allam. Itu berarti innaka antal alimul, pian yang maha mengetahui ya Allah. Innaka anta alimul hakim. Allah, la ilaha illallah Muhammad. Bisa menyupir. Pengetahuan bian kan itu pengetahuan kita kada terujuk ke tiang listrik, kada Allah yang memberitahu, oh nangka ini caranya supaya ikam kada Allah berataan. Itu harus kita katakan di dalam hati bahwasanya yang bisi ilmu hanya seikung, masuk akan berataan ilmu ini oh wahdaniyat, qul huwallahu ahad, yang maha mengetahui hanya seikung, orangnya undang kada tahu, si fulan kada tahu, si syekh kada tahu, berataan syekh itu pun jadi tahu karena guru pun jadi tahu karena Allah yang memberitahu, Allah yang meminjami amun yang meminjami ilmu, berarti ampun kita kah ilmu itu kah? Ilmu ampunnya berataan ampun Allah. La ilaha illallah. Pian telah menyuapnya meminum. Panas lagi. Pian tuh nah tahu panas tuh di mana? Tahu panas tuh di mana? Di Japai. Oh jadi sarip di Japai. Siapa yang melajarin itu siapa? Allah. Kena makan setai. Mbak ini makan dulu lah boleh. Makan siapa memberitahu kemuntung nih siapa? Yang memberitahu kita makan kemuntung nih siapa? Unda juga aja tahu. Mau lah nangka itu. Mbah tuh pulang nih, ini nyaman, ini kada nyaman, siapa memberitahu? Berarti hebatnya Allah, pulanglah, hebatnya Allah. Kita kalau merasakan, oh ini nyaman, ini kada, oh ini manis, ini pahit, ini masam, ini macam-macam. Itu siapa yang memberitahu itu? Kada ada yang lain. Kada ada yang lain. Yang memberitahu itu harus dietekatkan dalam hati bahwasanya kada ada kita ini pengetahuan. Nah, pada dalilnya supaya kau mengamalkan la ilma lana, kita kada ada ilmu illa ma 'allamtana, kecuali sesuatu yang pian beritahu lawan kami ya Allah. Apalagi hendak masalah ilmu, merasa bisi ilmu kada berharapan nenek. Merasa bisi ilmu kada mau. Ini yang kita lihat-lihat aja nah pengetahuan kita masalah dunia nih, masalah dunia. Oh ini baju, oh ini selawar kata huruf. Kalau selawar di atas, baju di bawah. Ada kalau lah nangka itu kalau lah. Ada kekanakan yang hanya kada tahu. Ilmu kekanakan itu hebat. Kekanakan itu sebenarnya wali sogir jara guru bali. Kenapa garang? Ini kada merasa bisi napa-napa. Nya kada merasa bisi napa-napa. Bulikakan pulang mangkaya halus pulang. Tapi jangan dia kekanakan juga lah. Artinya perasaan bebuhannya tuh kada bisi ilmu, kada bisi kekuatan, kada juga buahnya ini bersih benar masih. Bersih benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah tahu nangka itu. Napa jalan? Bahwasanya berataan ini adalah ilmunya Allah, kada ada yang tahu. Makanya biasanya lah majar aning benar sedin jalan. Bagus saja, tapi hati kita tetap pinjaman Allah. Napa jalan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Segala-gala apa aja kumpulan aja berataan ini saat duniaan mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampai ke akhir zaman kena kumpulakan ilmu itu berataan tetap apa yang jalan Al-Qur'an bujur wa ma utitu minal ilmi illa qalil, sedikit. Allah lebih mengetahui lagi. Allah maha mengetahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang diajar oleh Sayyidina Muhammad. Adabnya apa? Ini adabnya. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Amun sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, bulikakan yang pertama apa yang kita sudah belajar kayak ini apa yang kita belikakan, Allah mengetahui apa yang unda gawi. Belikakan kau udah diri seorang dulu, kau seorang lain dulu, ke kita dulu. Oh sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui segala-galanya. Berataan itu pengetahuan apun Allah. Belikakan diri unda dulu kita dulu apa yang harus kita kutani. Oh karena Allah tahu tahu bahwasanya tahu segala-galanya. Jangan sampai tabuat maksiat. Amunnya kada kewajiban terbuat maksiat, langsung minta ampun lawan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Nah itu adabnya lah. Adabnya munnya orang itu belajar ilmu, napa adabnya bahwasanya inya kadawani lagi berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha mengetahui. Takutan berbuat maksiat aja kah? Takutan berbuat taat juga kita. Kenapa? Karena kalau pina taat kita mengandung maksiat. Kayak pajar taat mengandung maksiat jar banyak. Beribadah tapi sombong, beribadah tapi ria, beribadah tapi minta puji, beribadah kada karena Allah. Lihatlah sesuatu yang kada karena Allah pasti lepas daripada sifat 20. Sesuatu yang lepas daripada lillah. Apa aja makna lillah? Makan lillah, beribadah lillah, bersedekah lillah. Amunnya kada lillah, luput berataan kita belajar sifat 20. Makanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupanku berataan. Kehidupanku berataan itu macam-macam yang dilihat, yang dirasa, yang didengar, yang dipandir. Kehidupan kita berataan itu wa mamati, dan kena hendak sakaratul maut atau mati lil lah. Situ hal itu yang bujur-bujur orang belajar sifat 20. Yang memandir lah. Mudah-mudahan kau mengamalkan kita lah. Paling kada tahu dulu ilmu nah, yang ilmu nang kayak ini nah, ketika sakaratul maut bahaya benar. Amunnya kita merasa bisi ilmu masih sombong kena. Oh ujub. Oh unda banyak yang bisi amal. Oh unda ini unda tahu. Ketika sakaratul maut merasa alim. Ketika sakaratul maut merasa bisi ampuninya, merasa mengetahui. Barang ketika hendak sakaratul maut, iman kita itu pas bahwasanya Allah yang paling mengetahui. Allah yang paling maha esa. Qul huwallahu ahad. Kesimpulannya cangkal. Makanya jar ulama kesimpulan daripada sifat ilmu yang pertama, karena adabnya tadi patut bagi mukmin mu'taqid, inya itu takut berbuat maksiat. Yang pertama cangkal beribadah, tapi inyatakan napa jar dan merasa cukup. Ini nah penting nah, merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Pahamkah? Ini dasar daripada sifat ilmu yang kita pelajari. Kenapa tadi? Cangkal kita beribadah dan merasa cukup dengan pengetahuan Allah aja. Biar orang lain kada tahu pada Bapak. Cukup Allah yang tahu, selesai. Bapak orang lain tahu aku beribadah, apalagi disambat. Ini orang belajar ilmu. Kenapa garang? Allah yang maha mengetahui. Oh si fulan mengetahui. Namun orang sudah belajar ilmu, pahamnya sudah bahwasanya itu pengetahuan Allah Ta'ala juga. Jadi tahu bahwasanya aku ini beribadah. Kan pentingnya belajar ilmu supaya ini kada dari dia lagi nah, merasa cukup dengan pengetahuan Allah ketika beribadah. Itu paling mutlak sudah. Kesimpulannya ilmu itu nah. Kenapa jadi jar? Maka patut sudah tahu Allah Ta'ala maha mengetahui, kita takutan berbuat maksiat kalau lah. Artinya apa? Cangkal beribadah, bahkan apa pulang? Dan merasa cukup dan cukup. Kenapa? Allah aja yang tahu sorangan aku beribadah. Bahkan diriku seorang, kamu sudah belajar ilmu, aku tahu kau beribadah. Illa ma'alam tanda, kecuali Allah yang melajari unda sembahyang. Itu juga. Jadi kada ada pengetahuan sama sekali. Makanya jar apa? Belajarlah ikam jar guru kita bahari. Belajarlah ikam sampai ikam itu belajar bahwasanya ikam itu bungol. Sampai ikam itu mengetahui bahwasanya jangan belajar sekalinya ujungnya merasa alim. Atau belajar, itu perbedaannya antara ilmu dunia lawan ilmu akhirat. Ilmu dunia yang akan dicampur oleh ilmu akhirat, dunia malulu. Dunia melulu tuh nangka itu belajar ilmu dunia. Nah pegarang, inya menyampaikannya bahwasanya, oh dokter, insinyur, profesor, oh aku yang paling tinggi pangkat dan paling pintar, yang satu. Namun ilmu kita, ilmu bubuhan kita, napa garang bahwasanya menyampaikan kadada yang mengetahui kecuali Allah. Undan ini pang diberikan pengetahuan oleh Allah, menyampaikan kita bahwasanya kita iktiraf bahwasanya kita sadar diri kita bahwasanya diri kita ini kada tahu atau si unggul tadi. Nah
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah? Ini diingatakan nah. Ini jin amun ini pian kau ma'amalakan berarti pian sudah cukup belajar ilmu masalah sifat ilmu. Napa? Cangkal beribadah dan merasa cukup. Nah, apalagi sudah diulangi-ulang ini supaya berikit. Merasa cukup, seikung aja yang tahu merasa cukup. Kenapa? Dengan pengetahuan Allah aja yang tahu unda beribadah. Makanya orang-orang bahari itu hendak hendak teresah hendak mengotakkan ini bebuhannya bakhalwat. Kadang ada orang tahu ke hutan, ke gua, nah itu ini supaya kuat ini nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi ilmu paham, diberikan ilmu yang melajarkan kita bahwasanya kita kada bisa ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melajari kita bahwasanya ilmu itu lain ampun kita, bahwasanya ilmu itu adalah pinjaman daripada Allah. Jadi unda nih kada tahu. Nah itu sekalipun karena kita berdebat lawan orang nih berdebat, oh kita manang, jangan sampai dalam hati orang belajar tauhid kita, jangan sampai dalam hati kita bisa ilmu. Pemberian Allah dan ilmu ini penting benar pian. Kenapa di dalam Al-Quran? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Latilah ketika Adam hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam hendak diciptakan oleh Allah, lalu komen bukan para malaikat nih. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Pian hendak mengolah apa nih? Merusak keadaan dunia kah? Dan cagaran ada pertumpahan darah kayak wahai Allah pengen menciptakan manusia deh. On sini belajar iradat non kudratnya lawan ilmunya lagi. Itu dalam sebuting ayatnya itu aja. Di Baqarah itu aja namun orang hendak sampai kepada Allah pian hebat benar nih tuh. Tapi wa'allama setelahnya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Wahai malaikat, ikam tahukah bujur pang kena ada terjadi kerusakan di dalam bumi, kena bujur ada akan pertumpahan darah, tapi solusinya wa'allama Adam, ilmu solusinya. Orang itu kada hendak jadi bekalahian gara-gara ilmu. Inya mengetahui bahwasanya itu kada bagus. Orang itu kada hendak mencuntan, orang itu kada hendak berbuat maksiat kepada Allah. Orang itu hendak hadir majelis ilmu, orang itu hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada hendak menangiskan hati baginda Muhammad dengan apa garang ilmu wa 'allama Adam. Tapi ilmunya nang kayak apa garang? Ilmunya Allah taala langsung lajari. Wa qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu yang menyampaikan bahwasanya kita kada tahu, artinya ini pemberian daripada Allah, Subhanahu wa taala. Unda kawa bemasak, tahu cara bemasak, ingatakan itu lain ilmu ikam, lain ilmu nyawa, lain ilmu kita lain. Kita tahu oh ini apa anda kopi oh sekian misalnya sendoknya 2 cukup supaya manis supaya nyaman. Pengetahuan kita kah? Dohirnya emang kayak itu, tapi hati kita tetap itu pengetahuan yang mengolah kita. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tambahi pulang taukidnya innaka antal alimul hakim. Pengetahuan itu pian harus didasari dengan kebijaksanaan. Jangan tahu aja. Tahu. Jadi tempe jadinya. Tahu. Tapi bijaksana. Bijaksana itu ma'andak ilmu sesuai dengan apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu. Nah ini mau olah kita apa gerang, mau olah hati kita nih jadi tahu bahwasanya oh aku kada bisa ilmu ini bang pentingnya orang belajar. Asalnya oh kekendaraan unda yang tahu menyupir. Oh asalnya tahu minum, oh tahu bahwasanya banyu itu diandak di muntung lalu banyu itu yang mau olah unda hampir haus. Kiranya itu enggak itu. Jangan lah, tapi harus ada paling kada sehari itu adalah bahwasanya oh ini pengetahuan Allah. Oh ini lain ilmu unda. Ya. Unda hendak guring kemana bukahnya? Ke hutan. Maulah ke hutan. Pasti katilam. Siapa yang memberitahu itu? Allah.
Nah Allah itu berataan kerja kita pang. Namunnya sudah itu tahu, sudah kita tahu itu pas orang hendak mengamalkan tadi bahwasanya mereka itu sudah cukup pian aja ya Allah tahu ulun beribadah. Cukup pian ya Allah, pian yang maha tahu. Amunnya orang telah orang ditahuakan pian apa ulun hendak minta sambat orang itu dan inya kada memberi napa-napa jua. Pian yang maha mengetahui, pian yang memberi pahala, pian yang membalasnya kena, bahkan pian yang memarakakan ulun lawan pian. Yang berarti kita minta lihat siapa? Sudah merasa cukup, itu jangan amalkan buliknya. Merasa cukup lawan pengetahuan Allah. Biar orang kada tahu apa gerak. Biar orang kada tahu. Ini banyak nih yang menyumbang di masjid kada hendak lagi dari hamba Allah. Nah, dari hamba Allah misalnya nubi pe menyutil kawan nih tahu apa tuh. Nah ini apa ini kada hendak tahu ngarannya itu ngarannya hendak bisa sambat juga masih ngarannya ada merasa cukup lawan pengetahuan Allah cukup pengetahuan Allah amunnya tersambat juga pang. Nah ini masuk ilmu. Tapi amun orang sudah ma'rifah kepada Allahnya kada mau lagi nang itu. Tapi amun orang masih tadarrujan masih apa nih ngarannya nih masih step by step lah, sedikit demi sedikit belajar. Kenapa? Inya bisi ilmu tahu, pangnya tahu bahwasanya aku nih kayak ini. Tapi inya kada bisi pengetahuan Allah yang bisi pengetahuan. Nah, itu. Jadi kada mau sombong jadinya, kada mau ria, kada mau merasa lebih harat daripada orang lain. Siapa yang melajari ini nih? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesudahan kita bagus berataanlah. Semalam yang meninggal dunia Bapak Surnia bin Haji Muhammad Aini, masya Allah. Hujan-hujan sidin hadir aja rancak di sini, istiqomah, masya Allah. Bawa anak rancakan. Ini Allah lebih sayang mungkin ya kalau lah hendak bertemu. Meninggal malam Jumat, masya Allah. Kita hadiah berataan yang ada di pahalanya di majelis sini, daripada salawatnya, daripada majelis ta'limnya, daripada doa-doa buat habaib, dan juga abah daripada guru kita, Guru Ahmad Mudakir yang meninggal juga semalam itu, Haji Ahmad bin Abdurrahman, Ahmad Ghazali bin Abdurrahman. Kita doakan, dan orang yang walau sekali pernah hadir di majelis ini kita doakan, dan kita doakan terus jangan engken, kita doakan berataan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ada menghubungi ulun sidin paman di Uwa menujin Karti, kirim salam jargesan buat jamaah berataan. Alhamdulillah kawapang berjalan, tapi banget batongkat ke musola pepantil, alhamdulillah bagus saja pang sudah. Aku kegenangan menangis, aku kegenangan lawan hadir majelis di sini, duduk di ikam di sini. Aku hendak benar tadi kada kawal lagi di sini. Kita doakan mudah-mudahan sidin sehat walafiat insyaallah, diberikan oleh Allah Ta'ala sabar, ma'rifah kepada Allah. Mudah-mudahan jadi kekasihnya Allah, kekasih Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia tadi adalah Surnia bin Haji Aini, Ahmad Ghazali bin Abdul Rahman, dan seluruh jamaah yang sudah meninggal dunia. Kita doakan, kita beri pahala beratan. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya fil illiyin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin, dikumpulkan insyaallah dengan guru-guru kita berataan, dikumpulkan dengan bubuhan ahli tarim wa ahli dikumpulkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kubur mereka menjadi kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada siksa kubur, dijauhkan daripada siksa api neraka. Bisadin Nabi walid Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya dua. Tadilah yang pertama, apapun yang kita ketahui daripada urusan dunia, berdagangnya kah, melihat sesuatunya kah, apapun yang kita ketahui, ingat akan
hadis qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu pengetahuan Allah. Yang kedua, cangkal-cangkal ibadah. Allah taala melihat kita, Allah mengetahui kita, cangkal-cangkal beribadah amunnya tegawi jua maksiat ngarannya manusia biflah. Ngarannya manusia amunnya tegawi jua maksiat, sudah solusinya ada dalam Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata. Artinya ketika kita berbuat maksiat, selangi dengan berbuat taat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa itu. Paling kada ketika tuntung bermaksiat tuh, nah munnya kada tahan jual, jangan disengaja lah. Temennya tuntung baca selawat 1000 kali kah, istighfar kah lawan Allah 100 kali, baca selawat, mungkin itu jadi kafarah dosa kita kenalah. Nah, dan apa tadi? Merasa cukup ngaran cukup tuh apa? Cukup tipang, merasa cukup. Seikung aja yang tahu, Allah aja yang tahu lawan keadaan aku, lawan ibadah aku berataan. Nah itulah. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita baca akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la